Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali kita bertemu di semester yang baru ini. Dan tepat sekali di kelas yang baru. Kalau dulu kita bertemu di kelas 7, sekarang kita boleh kembali bertemu di kelas 8 ini. Kita akan belajar yaitu mata pelajaran pendidikan agama Kristen bersama Ibu Febriana Harianja. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau sebentar Tuhan kami mau belajar, Engkau yang berkati kami Tuhan, Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu yang boleh hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Baik, sebelum Ibu menjelaskan dan sebelum kita masuk dalam materi kita, yaitu tentang materi kita pada hari ini, tentang hidup beriman ini. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan membacakan beberapa tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian iman dan makna hidup beriman. Yang kedua, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh orang beriman di dalam Alkitab. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan bagaimana cara memelihara iman. Yang keempat, siswa dapat memahami ciri-ciri orang yang memelihara iman. Nah, sebelum kita menjelaskan atau kita masuk ke dalam 4 topik yang sudah Ibu bacakan dari dalam tujuan pembelajaran kita, di sini Ibu ada sebuah video. Nah, dan ini adalah tentang bagaimana seorang ayah yang memiliki iman sehingga seorang anaknya yang memiliki sakit itu disembuhkan oleh karena keyakinan ayahnya ini. Mari kita sama-sama menyimak. Guru, mohon lihat anak saya. Tolonglah dia. Karena ia anak satu-satunya. Saya telah meminta murid-muridku mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak mampu. Hai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bawa anakku kemari. Wajahnya telah pulih. Luar biasa. Baik, setelah kalian menonton video tadi, apa yang dapat kalian artikan dari kata beriman itu? Ya, beriman dapat diartikan oleh banyak orang itu keyakinan yang kokoh ataupun percaya. Nah, di dalam Perjanjian Lama, kata beriman itu memiliki arti berpegang teguh. Nah, berpegang teguh di sini artinya yaitu bahwa orang yang beriman itu memiliki keyakinan yang tidak ragu-ragu kepada Tuhan, sehingga sesuatu yang ia percayai benar-benar terjadi dalam hidupnya. Sama seperti seorang ayah tadi, dia percaya dan dia beriman hanya pada Tuhan itu.
Nah, di situ tadi tidak ada dokter, tetapi karena keyakinannya kepada Tuhan, maka anaknya pun dapat sembuh dari kerasukan roh jahat tadi. Nah, di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, jika kita memiliki keyakinan kepada Tuhan, kita berpegang teguh hanya pada kuasa Tuhan, kita percaya dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran dan akal budi dan hidup kita ini, percaya bahwa Tuhanlah yang mengaturnya, maka segala sesuatu yang kita harapkan itu akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, yang selanjutnya itu, orang mungkin berpikir bagaimana sih orang yang beriman itu? Nah, di sini dikatakan bahwa orang beriman itu mereka percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, di sini orang beriman itu percaya bahwa Allah mengatur hidup kita. Nah, di sini maksudnya mereka percaya sepenuhnya bahwa Allah lah yang mengatur kehidupan mereka, mulai dari mereka dibentuk di dalam rahim ibunya sejak mereka lahir bahkan sampai mereka tua. Allah yang akan mengatur kehidupan mereka sepenuhnya. Mereka tidak ragu akan kehidupan mereka, tetapi mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan saja. Yang kedua yaitu Allah menuntut pertanggungjawaban padanya. Nah, di sini orang yang beriman itu percaya bahwa Allah itu menuntut sesuatu, yaitu tentang bagaimana mereka hidup untuk memuliakan Tuhan dan bagaimana mereka hidup untuk melakukan kebaikan. Yang ketiga yaitu orang beriman percaya bahwa Allah terlibat dalam hidupnya. Artinya di sini di dalam keadaan susah, sedih, senang, orang yang beriman itu percaya bahwa Tuhan senantiasa terlibat di dalam keadaan dan situasi mereka. Yang keempat yaitu orang beriman percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencarinya. Nah, di sini upah yang diberikan kepada orang yang senantiasa mencari Allah yaitu keselamatan dan hidup yang baru. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh orang beriman. Itu yang pertama tadi dikatakan itu Nuh. Nuh ketika ia mulai mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan kepadanya, banyak sekali orang yang memperolok dirinya bahkan menganggap Nuh itu kurang waras. Akan tetapi anak-anak, iman Nuh itu tidak goyah di dalam menghadapi tekanan dari penduduk kota, bahkan sampai tiba saatnya mereka sekeluarga masuk ke dalam bahtera. Nah, setelah mereka itu masuk ke dalam bahtera, selama 40 hari 40 malam itu datanglah hujan sehingga bumi pun tergenang oleh air. Nah, setelah itu pun tidak ada lagi manusia yang selamat kecuali keluarga Nuh. Nah, di antara kalian ada yang tahu berapa di sini keluarga Nuh yang selamat pada waktu itu? Ya, betul sekali. Waktu itu yang selamat hanya 8 orang. Nah, 8 orang ini yaitu Nuh, istrinya, 3 anak Nuh dan 3 menantunya, yaitu istri dari ketiga anak-anaknya. Tokoh Alkitab yang selanjutnya adalah Abraham. Abraham di dalam imannya ini pernah 2 kali diuji oleh Tuhan, akan tetapi dia imannya itu tidak kokoh. Yang pertama yaitu ketika Abraham imannya diuji itu ketika Abraham pergi tanpa kejelasan arah dan tujuan. Yang mana ketika itu Abraham ini meninggalkan keluarganya untuk pergi ke suatu kota yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Yang kedua yaitu ia memenuhi perintah Allah untuk mengorbankan anaknya tunggal, yaitu Ishak. Akan tetapi anak yang dikasih Tuhan Yesus, karena imannya Abraham ini menjadi bangsa yang besar dan Allah meluputkan Ishak. Nah, sebagai penggantinya Allah menyediakan hewan kurban bagi Abraham. Melalui ujian itulah Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Selanjutnya yaitu perempuan Kanaan yang pertama. Nah, perempuan Kanaan ini
Boleh kita baca dalam natsnya Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Nah, ceritanya di sini perempuan Kanaan ini sama seperti ayah yang tadi, yang seperti dalam video tersebut, anaknya itu kerasukan roh jahat. Nah, pada waktu itu seperti terlihat di dalam gambar ini, si perempuan itu meminta tolong kepada Yesus, akan tetapi murid-murid Yesus menghalanginya untuk bertemu dengan Yesus. Akan tetapi perempuan Kanaan itu terus meminta tolong kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Oleh karena melihat keteguhan hati perempuan Kanaan itu, Yesus pun mengabulkan permintaannya dengan menyembuhkan penyakit anaknya. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, contoh yang keempat yaitu di toko Alkitab, yaitu sang perwira Romawi. Nah, sang perwira Romawi ini adalah orang Romawi. Dia tinggal di Kapernaum. Nah, sang perwira ini memiliki hamba yang sedang sakit dan ia juga sangat mengasihi hambanya itu. Pada suatu saat ia mengutus beberapa orang suruhannya untuk meminta Yesus menyembuhkan penyakit hambanya itu. Yesus pun mengabulkan permintaan perwira itu. Sampai-sampai seharusnya si sang perwira ini pun merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya. Dia hanya meminta Yesus untuk menyembuhkan hambanya itu dari jauh, karena ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Demikianlah Yesus memuji iman perwira Romawi itu dan menyembuhkan hambanya yang sakit itu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana sih cara kita untuk memelihara iman kita? Kita akan lihat beberapa poin di bawah ini, yaitu dengan cara setiap hari kita harus rajin berdoa, dan kita juga harus rajin untuk membaca Alkitab. Karena dengan berdoa dan membaca Alkitab, kita itu akan mendapat ketenangan di dalam hati kita, ketenangan dalam pikiran kita juga. Nah, bisa kita baca dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 7 bahwa Rasul Paulus menulis, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Demikian juga kita anak-anak, jika kita memelihara iman kita dengan teguh, berdoa dan setia membaca Alkitab, kita juga akan mendapatkan apa yang terbaik dalam hidup kita dalam nama Tuhan Yesus. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih ciri-ciri orang yang memelihara iman. Ciri-ciri orang yang memelihara iman itu, yang pertama, dia bijaksana dalam memposisikan dirinya di tengah krisis yang sedang dihadapi. Yang kedua, tetap menghormati norma sosial masyarakat, bukan malah meninggalkan norma-norma yang ada di lingkungan kita seperti itu, tetapi kita tetap mengikuti norma sosial yang ada di tempat kita berada. Nah, yang ketiga itu menerima keterbatasannya sebagai manusia. Orang yang beriman itu, dia sadar bahwa dirinya terbatas sehingga ia memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang keempat itu terus menjaga dan membina hubungannya akrab dengan Tuhan melalui doa dan membaca Alkitab. Betul sekali. Yang kelima itu tetap setia apapun keadaannya. Orang yang beriman itu bukan hanya dalam kesenangannya saja dia setia kepada Tuhan, tetapi dalam senang, sedih, susah, dia tetap setia dan tetap percaya bahwa Yesuslah penolongnya satu-satunya. Yang keenam itu menerima baik buruknya peristiwa kehidupan sebagai kedaulatan Allah. Nah, demikianlah pertemuan kita hari ini. Adapun kesimpulannya untuk kita hari ini, kalian boleh catat sebagai bahan rangkuman ya. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dimiliki tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam keyakinan itu, kamu percaya kepada Yesus dan menaruh pengharapan kepadanya bahwa Ia menyelamatkan kamu dari dosa. Karena kamu telah diselamatkan, maka kamu menanggapi anugerah keselamatan itu dengan cara melakukan semua perintahnya dalam hidup kamu. Iman membangkitkan pengharapan sekaligus mendorong seseorang untuk mewujudkan pengharapan itu. Untuk itulah kamu terdorong untuk memelihara iman dengan cara setia berdoa dan membaca Alkitab. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas daripada kalian itu, mulai kalian itu harus mencari beberapa tokoh Alkitab lainnya yang beriman tadi.
Kalian boleh mencari sebanyak-banyaknya, bisa di dalam Alkitab, di perpustakaan juga pasti ada bahan-bahan untuk ke situ. Baiklah, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai Tuhan melakukan pembelajaran kami. Biarlah lewat pembelajaran ini Tuhan, kami semua Tuhan dapat memelihara iman kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.